Oke, selamat bertemu kembali dengan saya, Ordes Jaya. Kali ini saya akan membahas 5 orang menjadi pengusaha sukses di kampung. Pengusaha sukses, bukan pengusaha terkaya. Oke, langsung kita mulai dari urutan yang kelima. 5. Mardiana. Mardiana ini adalah pengusaha jamur. Jamur yang selama ini tumbuh liar ternyata bisa mendatangkan banyak untung. Inilah yang dialami Mardiana, pengusaha sukses yang menghasilkan uang dari budidaya jamur. Bisnis jamur ini dirintisnya tahun 2010 dengan modal 1 juta rupiah. Itu pun didapatnya dari patungan bersama temannya buat membeli bibit jamur tiram. Ide bisnis ini didapat lewat pencarian di internet. Karena bisnis jamur peluangnya bagus di Jawa dan Bali, Mardiana berpikir buat percobaan di tempat tinggalnya, Desa Simbang, Sulawesi Selatan. Satu hal yang dipikirkan Mardiana saat itu adalah lebih baik mulai dulu, gak perlu lelah cari tahu sana sini. Jamur Mardiana akhirnya jatuh ke pasar yang tepat. Permintaan pun berdatangan, bahkan pernah dari Brasil dan Inggris, sehingga Mardiana dapat memperoleh keuntungan puluhan juta rupiah per bulannya. 4. Iska Abdul Aziz. Umumnya orang-orang rantau enggan balik ke kampung halamannya. Beda dengan pengusaha yang satu ini, Iska Abdul Aziz justru pulang kampung dan merintis bisnis kerupuk singkong. Semula berawal dari panen singkong yang melimpah di desanya, Desa Krangean, Purbalingga. Melihat peluang ini, ide bisnis pun muncul di kepala Iska buat bikin olahan dari singkong. Dengan modal secukupnya, Iska memulai menjual 10 kg kerupuk singkong per hari. Rasa kerupuknya dapat respon luar biasa dari pembeli, sampai dibilang ada rasa kentang-kentangnya. Produksi kerupuk yang diberi nama Ewong pun meningkat, sehingga pengusaha sukses yang satu ini mampu meraih omset puluhan juta rupiah per bulan. 3. Aang Permana. Biasanya karir bagus bikin malas orang buat move on. Namun ini nggak berlaku buat Aang Permana. Ia memilih jadi pengusaha sekalipun pekerjaannya memberikan gaji yang besar. Alasan Aang simpel, ia ingin kasih manfaat seluas-luasnya buat masyarakat. Jadilah keinginan tersebut saat ia melihat adanya peluang dari melimpahnya ikan patek di Waduk Cirata yang berada di tempat tinggalnya Cianjur, Jawa Barat. Dimulai dengan modal Rp500.000, Aang menjalankan bisnis kuliner yang diberi nama Crispy Ikan Si Petek. Emang rezeki nggak lari kemana. Bisnis Aang ini untungnya terus meningkat sampai akhirnya Aang memutuskan resign dari pekerjaannya. Penjualan crispy ikan si petek ini pun meluas dari yang tadinya di toko-toko di sekitar Cianjur kini sudah merambah ke online. Permintaan pun meningkat sampai-sampai Aang menyalurkan crispy ikan si petek lewat agen-agen. Dari crispy ikan si petek yang dijual 20 ribuan, Aang jadi pengusaha sukses dengan rincian omset hingga ratusan juta tiap bulan. 2. Ulus Firmawan. Sebagai anak ketiga dari orang tua yang bekerja sebagai petani, kegiatan bertani bukanlah hal yang baru buat Ulus Firmawan. Malah dari bertani inilah Ulus kemudian bisa jadi pengusaha sukses. Ceritanya dimulai saat Ulus nggak melanjutkan pendidikan usai lulus SD karena keterbatasan dana. Kondisi tersebut nggak bikin Ulus putus semangat. Ulus pun kemudian mengikuti jejak orang tuanya sebagai petani. Sebagai petani, Ulus punya cita-cita agar orang-orang puas dengan produk-produk pertaniannya. Singkat cerita, Ulus berhasil panen buncis super yang dijualnya sampai Jakarta. Bahkan buncis supernya ini sudah diekspor ke luar negeri sejak tahun 1995. Meski sudah sukses, pria kelahiran 1974 ini juga gak segan berbagi ilmunya ke petani-petani.
Dampak positif pun terasa di kalangan petani dengan meningkatkan penghasilan mereka. Karena inilah Ulus dapat penghargaan internasional dari WHO sebagai petani teladan tahun 2017. 1. I Ketut Marjana. Pria ini sempat menjadi dirut PT Pos Indonesia. Namun setelah mundur dari jabatannya, ia justru pulang ke kampung halamannya di kaki Gunung Batur dan mendirikan Tayo Devasya Natural Hot Spring yang selalu dikunjungi wisata asing. Tempat wisata yang terletak di kaki Gunung Batur, Bangli ini menyajikan permandian air hangat dengan 9 kolam renang. Ketut merupakan contoh dari salah satu pengusaha sukses yang memutuskan untuk pulang dan membangun kampung halaman. Kalau dipikir-pikir, dia bisa saja pensiun dan hidup santai di Jakarta. Nah, itu tadi 5 pengusaha sukses yang merintis bisnisnya di kampung halaman. Didasari keinginan buat maju. Bisnis mereka pun selain bawa keuntungan buat diri sendiri, juga buat orang-orang di sekitarnya.